guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat hari Rabu, Wednesday, yay. Di pertengahan minggu ini. Ya, berapa hari lagi kita menuju weekend? 2 hari lagi. Dan aku sudah rapi. Ini adalah pakaian yang aku pakai hari ini, warna pink, cerah, meriah, menyala. Soalnya lihat deh, di belakang aku ini hujan guys, gerimis, gloomy banget hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita selalu dilindungi, diberi kesehatan. Yang pasti buat kamu-kamu semua, para viewers aku, subscribers aku, please jaga kesehatan. Karena seperti yang kalian tahu, kita mengalami masalah dunia, yaitu adanya virus corona. Jadi virus corona ini sudah menyebar di beberapa negara, berbagai negara, hampir seluruh dunia. Hampir kalau kalian search di Google, Australia adalah salah satunya. Ada 38 orang yang kena virus ini. Kena apa? Karena sebuah sebuah negara itu, aku sedikit cerita, sebuah negara itu kunci utama atau pintu masuk utamanya adalah bandara. Setuju kan? Setuju kan? Nah, mungkin awal-awalnya kita kecolongan ya. Jadi semua negara itu terlepas dari pendatang ataupun yang baru masuk ke negara tersebut gitu, pasti ada dan membawa atau tidaknya kita kan nggak tahu ya. Jadi hampir memang 85% atau 90% para pendatang atau visitor atau orang yang masuk dari luar ke negara tersebut, tepatnya ke negara Australia. Mungkin kalian yang di Indonesia juga untuk aparat pemerintah ya lebih diperketat lagi di bandara-bandara di Jakarta, yang memang kita kan nggak tahu kan pelancong atau turis dari luar negeri atau turis lokal ataupun pokoknya yang masuk ke negara itu, kunci utama atau gerbang utamanya itu bandara atau airport guys. Jadi kita tuh harus aware dari sekarang gitu kan, karena alhamdulillahnya pemerintah Australia itu langsung pada saat kecolongan gitu kan, pada saat tahu ada yang terjangkit gitu virus ini, bahkan sudah memakan korban, ada yang meninggal juga di Western Australia tepatnya, itu langsung memperketat, terutama di bandara harus dicek dulu suhu tubuhnya kayak gitu kan, pakai alatnya. Dan udah gitu ada beberapa tim medis juga di bandara tersebut, yang memang kalau memang orang yang baru landing dari pesawat dan masuk ke bandara itu harus dicek dulu. Dan kalau memang mereka teridentifikasi gitu ya, ketahuan ada gejala-gejala virus tersebut gitu, makanya mereka harus mau nggak mau follow the rules, mengikuti aturan, yaitu melakukan karantina selama kurang lebih 14 hari gitu kan. Takutnya memang virus tersebut bisa menyebar ke semua orang, dan memang kalau itu hanya gejala-gejala bukan di luar virus corona itu nggak masalah, tapi yang pasti follow the rules dari negara tersebut guys. Dan memang ini yang sudah kita lakukan, pemerintah Australia yang sudah kita lakukan gitu, yang sudah aku tahu kalau di bandara tersebut ada tim medisnya, dan para pelancong, turis-turis lokal mancanegara atau siapapun yang masuk ke negara ini harus melakukan aturan dan harus mengikuti aturan yang berlaku saat ini. Dan lagi-lagi aku akan kasih edukasi juga kalian, karena ini juga berkaitan dengan traveling. Dan hari ini tuh aku rencana mau vaksin. Kenapa? Karena ini wajib sekali buat aku pribadi ya, bukan karena aku mau mengunjungi negara-negara yang ekstrim, tidak. Tapi aku mau liburan ke benua
yang memang benua tersebut gitu ada beberapa negaranya. Jadi aku dan suami gitu sudah sudah booking appointment, schedule-nya itu hari ini, siang ini, tapi beda waktu gitu. Kalau aku sekitar jam 1.20 atau jam 2 gitu ya. Dan nanti aku akan post ke kalian medical center yang memang sudah aku bikin appointmentnya. Untuk apa aku akan vaksin. Jadi mudah-mudahan gitu kekebalan daya tahan tubuh aku saat traveling dan pada saat pergi ataupun pada saat kembali juga aku juga harus melakukan rules, karena gimana lagi guys, kita butuh liburan juga gitu kan. Dan adanya virus corona ini juga kita nggak bisa menjudge satu negara ke negara lain juga yang memang mereka juga aware, karena ini masalah bukan satu negara tapi seluruh dunia. Meskipun pusatnya itu di negara Cina, Wuhan, kota Wuhan tepatnya, tapi ini masalah global seluruh dunia guys. Jadi kalian please be aware, keep healthy, jaga kondisi yang memang kalau kalian tahu, mulai dari cuci tangan gitu kan, main handphone tuh dan megang-megang apapun barang-barang termasuk handphone itu kan banyak kumannya guys. Jadi please kalian beli sanitizer ataupun cuci tangan terus-terusan sampai kalian yakin bahwa tangan kalian ini bersih. Jadi jangan sampai kalian cium tangan kalian kalau memang tangan kalian kotor gitu kan. Handphone gua ini misalnya gitu kan, padahal itu handphone tuh banyak kumannya yang kita nggak tahu guys gitu. Dan kalau kalian di public area, kalian misalnya lagi nggak enak badan, jangan bersin langsung hashim gitu kan, tanpa kalian cover gitu. Kalian harus aware juga sama lingkungan sekitar kalian. Kalian harus jaga itu. Kalian harus cover atau tutup mulut kalian. Bukannya kenapa-napa. Kalau kalian anggap ini kan bersin gue nggak mengeluarkan kuman atau apa, kalian beranggapan seperti itulah. Ada kan beberapa orang juga yang tidak mengcover saat mereka bersin di public area. Jadi hal-hal terkecil itu yang mungkin kita harus peduli gitu. Jadi kita nggak mau kalau orang lain sakit, dan kita juga nggak mau kena imbasnya gitu. Dan saat ini tuh seperti yang kalian lihat, udara cuaca di Australia itu ada 4 musim kan guys. Dan hari ini tuh udah menginjak bulan Maret, artinya kita udah say goodbye sama summer gitu kan. Dan ini udah menginjak bulan Maret, yaitu bulan musim gugur autumn. Jadi pergantian cuaca ini tuh sangat ekstrim banget buat kita yang tinggal di 4 musim. Dari musim panas ke musim gugur, nanti musim gugur ke musim dingin, winter, lalu udah gitu ke musim semi, terus langsung lagi ke musim panas, gitu aja rotasinya, berputarnya pergantian musim kita gitu. Dan ya, pergantian musim ini pun menjadi menjadi aware juga gitu untuk diri aku, karena pada saat kemarin aja aku lihat di kereta-kereta gitu, ya ampun, banyak orang yang udah pada batuk-batuk, udah pada pilek, flu dan bersin-bersin gitu. Dan aku nggak membahas mereka kena virus corona atau enggak apa, karena memang kita tuh nggak sama sekali traveling kemanapun. Dan aku yakin ini karena pergantian suhu aja, cuaca aja, musim aja gitu. Dan ditambah lagi masalah global yang dahsyat ini yang memang menyebar ke hampir semua negara gitu. Dan kita tuh harus aware. Jadi dimanapun kalian berada, mau lagi jalan-jalan, traveling, melihat negara, karena kita juga nggak tahu virus corona ini bakal akan ada vaksinnya atau akan berakhir seperti apa, akan berakhir kapan, kita nggak tahu. Jadi please kalian aware dengan lingkungan kalian. Jadi kalian dikurangi juga jabat tangan, cipika-cipiki dikurangi juga gitu kan. Bukannya apa-apa, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian kita menjaga kesehatan kita, terlepas kita sudah menjaga kesehatan yang dimana mengurangi goreng-gorengan, dari minyak gitu kan, minuman yang yang mengandung banyak gula ataupun yang banyak esnya gitu yang bikin batuk. Pokoknya
dimanapun, kapanpun kalian berada, sedang apapun, please be aware pada diri kalian dan lingkungan sekitar kalian. Oke, yang pasti opening aku begitu panjang karena aku juga harus siap-siap pergi ke kantor, dan jangan sampai bosen ya. Pastinya bakal video ini akan lebih lama karena apa? Aku akan mengajak kalian melihat kota Sydney juga. Meskipun cuaca tidak mendukung seperti ini, tapi aku harus siap-siap untuk pergi ke kantor, jalan kaki menuju stasiun kereta bawa payung. Oke guys, stay tune ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Gila, openingnya udah 10 menit. Oh my god, sorry guys. A few moments later. So guys, ini aku lagi makan siang sama nasi goreng ikan asin pakai ayam juga di salah satu restoran Vietnam. Ini enak banget sampai aku habis dan kelupaan untuk record video dong. Tuh, lokasinya di pusat kota Sydney. Tempatnya kecil, tapi makanannya endes banget. Segini itu berapa? $14.90. Yummy. Ini enak banget. Mantap. Jadi tadi itu aku diambil darahnya tuh guys. A few moments later. Guys, aku udah sampai rumah. Jadi tadi tuh aku kan ke dokter ya, dan ke dokter itu tadi biasalah ya namanya, kita kan pasien baru, dan memang aku ke medical centernya itu hasil rekomendasi dari suami. Jadi kita harus isi form untuk data mereka, dan kita tuh biasanya diminta 2 identitas. Jadi aku punya kartu ini gitu, ini kayak KTP kayak KTP-nya orang sini gitu kan, dan aku punya kartu Medicare. Jadi ini wajib untuk penduduk tetap di Australia, itu kita harus wajib memiliki kartu hijau ini Medicare. Karena apa? Karena sebetulnya bayar dokternya itu benar-benar gratis, jadi kita nggak harus bayar untuk pakai kartu ini karena sudah di cover oleh Medicare-nya tersendiri gitu guys. Dan setelah lumayan 15 menitan nunggu gitu kan, aku ngobrol lah sama dokternya, dan aku seperti biasa langsung mention nama suamiku karena memang suamiku duluan gitu, di jam 11-an dia datang
appointmentnya, dan aku bilang aja nih aku datang ke sini hasil rekomendasi oleh suamiku gitu, dan dia juga pastinya udah cerita banyak mengenai kenapa kita mau datang ke sini untuk vaksin dan segala macam. Terus dia juga itu suami kamu ya, he's good looking bla bla. It's like alright. Dan cukup surprise lah ya dia disebut ganteng anyway. Terus tadi tuh ya aku ini deh aku bilang iya kita mau liburan bulan depan gitu, dan kita tuh mau ke beberapa negara di benua Eropa. Nah ketahuan ya. Jadi curhat deh, kameranya jadi curhat deh. Iya guys, jadi kita itu mau liburan ke benua Eropa, dan memang benua Eropa itu adalah salah satu benua yang memang aku suka banget. Jadi ini bukan pertama kalinya, tapi untuk kedua kalinya kita liburan ke sana, dan memang setiap liburan kita tuh harus wajib untuk vaksin, imunisasi atau apapun itu. Kok imunisasi? Ya vaksin. Jadi supaya kita tahu kalau kita mau traveling itu kita harus benar-benar memiliki kekebalan tubuh yang cukup kuat, jadi supaya balik liburan tuh nggak sakit, nggak kerasa apapun lah. Yang namanya liburan kan kadang kita nggak bisa kontrol kan, apalagi sekarang seperti yang kalian tahu ya, virus corona itu sudah menyebar ke seluruh dunia, di negara manapun termasuk benua Eropa, Amerika, Asia udah pasti, dan Australia juga pastinya gitu. Dan kita harus aware dengan keberadaan virus tersebut. Dan aku harus minum ini ginger beer, ini enak banget guys. Aduh, aku pengen minum. Jadi gitu. Terus tadi aku kasih, ini susah banget ya bukanya. Terus jadi aku kasih singkat cerita, jadi aku kasih lihat ke dokter aku itu kalau aku juga pernah ke Middle Eastern, yaitu salah satunya Saudi Arabia, pada saat aku umroh bersama mamaku di bulan Maret 2019 lalu, dan aku vaksin juga, yaitu flu vaksin. Dan ini ya, ini pasportnya, dan ini kartu kuningnya, karena ini kan wajib ya kalau orang mau pergi umroh pasti harus wajib melampirkan kartu kuning ini. Flu vaksin sama meningitis, ini expired date-nya itu udah bulan lalu 15 Februari 2020. Jadi no. Aku divaksinnya tuh 15 Februari 2019, berlaku 1 tahun, berarti 15 Februari 2020 yang lalu aku udah expired. Jadi aku kasih lihat history ini ke dokter tersebut, karena aku juga bawa paspor lama aku gitu kan, dan beliau juga mengerti gitu. Oke. Dan beliau juga nanya gitu, negara apa aja yang bakal kamu kunjungin ke Eropa gitu kan, di Eropa. Dan seperti halnya aku yang sudah aku memang kalau ke Eropa selalu mengunjungi salah satu tante aku yang tinggal di kota Paris. Jadi pasti kita harus nyempetin datang ke sana. Waktu pertama kali aku datang ke sana pun aku nggak banyak waktu gitu ya untuk ketemu dan ngobrol chit-chat, ya biasa lah ya, namanya juga keluarga kan gitu. Dan pas tadi tuh aku sebut ya, kita pas pertama ke sana memang kita waktu tahun berapa ya, itu 3 tahun yang lalu deh kalau nggak salah ya, kita cuman flu shot doang gitu kan vaksinnya, dan nggak spesifik banget. Dan sekarang ya kita bakal mengunjungi negara yang udah pernah kita kunjungi, kayak negara Inggris, London. Terus juga kita mengunjungi beberapa negara di Eropa bagian timur yang memang aku sama sekali belum pernah, seperti Cekoslovakia. Terus kita juga pernah ke Austria waktu itu, tapi kita nggak nggak stay lama. Dan untuk trip holiday kita tahun ini kita bakal ke Austria juga. Terus kita belum pernah ke Budapest guys, ke Hungaria, dan kita bakal ke Paris gitu, ke Eiffel Tower again. Dan sebetulnya holiday ke Europe tahun ini tuh bener-bener pengen santai gitu, nggak mau terlalu rush kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Waktu pertama kali aku ke Europe itu kita bener-bener
schedule-nya, jadwalnya padat banget guys. Itu bener-bener negara-negara di benua Eropa itu udah kita puterin dan dalam waktu kurun 3 minggu lebih lah ya. Jadi bener-bener padat dan kita enjoy sih, tapi kayak rush banget. Dan anyway, akhirnya dokternya itu menyarankan aku untuk suntik hepatitis gitu. Kenapa? Karena memang guys, suntik hepatitis itu ternyata banyak sudah ada di ketentuannya gitu. Jadi kalau kalian, aku kan sempat search juga kan sebelumnya gitu, dan aku make sense juga dengan apa yang dokter sarankan. Ya iyalah dokter, masa iya sih gitu, kita nggak percaya sama dokter, iya kan. Dan pada saat aku search ada link ini, aku sebutin ya. Dan memang kalau kalian ke Eropa, ke benua Eropa, itu kalian diharuskan gitu, vaksin apa sih yang dibutuhkan kalau kita berkunjung ke negara-negara di benua Eropa. Jadi kalau di benua Eropa itu ada MMR, measles, mumps and rubella vaccine, ada TDAP, tetanus, diphtheria and pertussis vaccine, dan ada flu vaccine kayak yang pernah aku lakukan sebelum-sebelumnya. Dan misalnya nih, karena dalam bahasa Inggris, but some regions will require some extra preparation. Jadi beberapa area dan negara yang ada di benua Eropa tersebut ada persyaratannya dan ketentuannya sendiri gitu. The CDC and WHO recommend the following for specific nations. Misalnya France, negara Prancis gitu ya, diharuskan kalian vaksinnya itu hepatitis A vaksin, hepatitis B vaksin, rabies vaksin. Germany misalnya ada MMR vaksin. Russia misalnya ada hepatitis E vaksin, Japanese encephalitis vaksin. Lalu kalau kalian berencana mau ke Turki, typhoid vaksin, rabies vaksin, anti-malarial medication. Dan semua memang dijabarkan gitu di website ini. Nanti aku kasih lihat linknya di bawah description box ya guys. Jadi supaya kalian bisa tahu gitu kalau misalnya kalian mau traveling holiday ke Eropa, di benua Eropa gitu. Kita sebut benua Eropa itu kalau waktu zaman-zaman sekolah disebut benua biru kan. Dan memang aku tuh suka banget negara-negara di benua Eropa. Karena itu aku pengen sekali pensiun itu berada di salah satu negara yang memang tinggal di desa yang dekat dengan gunung ya, pokoknya kayak gitu deh guys. Dan akhirnya dokternya bilang ya udah kalau gitu kita harus tes dulu darah kamu. Jadi tadi aku diambil darah deh ini guys, tuh nanti aku buka ya. Aku tuh takut banget tau nggak, sangat takut. Padahal nggak apa-apa, tuh dibuka darahnya ada. Jadi pada saat si jarumnya nusuk gitu aku takut sekali guys, ampun deh. Akhirnya tadi pas diambil darah, terus minum ya. Ini enak banget, ginger beer. Jadi pas diambil darah, aku bikin appointment lagi untuk datang besok, berarti besok tuh hari Kamis, untuk vaksin hepatitis yang disarankan oleh dokter tersebut. Jadi yaitu seperti yang aku kasih tahu ke kalian tadi, bahwa memang kalau mau traveling, selain kita harus prepare nyiapin travel insurance, juga kita harus aware sama diri kita sendiri gitu guys. Dan satu lagi yang harus kalian tahu, untungnya gitu ya, di rumahku pada saat kita beli rumah ini, kita kan melakukan renovasi rumah ya. Dan pada saat itu aku minta banget sama suami bahwa toilet kita tuh ya, yang atas dan yang bawah, please tolong pakai bidet. Bidet itu kayak air pancuran yang di toilet di Indonesia pada umumnya gitu kan, tinggal diputar udah gitu airnya mancur langsung ke
ke tempat kita setelah kita mau buang air besar atau buang air kecil gitu. Tapi kalau di sini Australia, di negara Australia ini memang jarang sekali guys, makanya orang-orang tuh pada pakai semuanya itu pengguna bukan air tetapi pakai toilet paper gitu. Sorry, toilet papernya itu sendiri kalau di Indo kan dibuang ke tong sampah. Kalau di sini di Australia itu langsung dibuang ke toiletnya, ke lubang toiletnya guys, beneran deh, gua nggak bohong. Dan sekarang tuh yang lagi happening adalah toilet paper di semua supermarket itu kosong. Jadi kemarin entah kenapa bagaimana orang-orang tuh pada khawatir dengan penyebaran coronavirus yang amat sangat meluas gitu, dan setiap informasi dan berita yang ada di TV-TV, di radio, dimanapun gitu, semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang kena coronavirus. Jadi mungkin itu kendala terbesar di mana orang-orang lebih memilih untuk tinggal di rumah gitu dibandingkan untuk keluar rumah beraktivitas, karena banyak sekali kemungkinan dong kalau kalian keluar masuk pintu rumah gitu dan bersosialisasi dan apa namanya melakukan kegiatan di luar rumah face to face sama orang gitu. Dan pada saat aku lihat, buset, di mana-mana, bener, aku pikir itu bohong gitu ya. Ternyata guys, nanti aku kasih lihat linknya gitu. Ternyata aku lihat di salah satu Facebook temanku nih, ini guys, kosong tuh, kosong nih. Tuh lihat, ini salah satu Facebook temanku. Jadi benar-benar totally kosong, dan bukan hanya saja toilet paper yang kosong, tapi beberapa makanan yang kalengan terutama itu mereka membeli dalam jumlah yang sangat banyak. Ini gokil banget sih gitu kan. Cuman this is real gitu. Jadi ini bener, realitanya tuh dahsyat banget. Jadi memang bukan antusias yang kebahagiaan, bukan. Jadi kekhawatiran mereka tuh sangat amat tinggi. Dan apa kabarnya dengan aku yang memang berhubungan dengan international student yang setiap saat gitu, mereka yang suka ke negaranya untuk pulang dan balik lagi itu dari negara Cina terutama guys, Korea, Jepang. Oh my god. Anyway, pokoknya ya kembali lagi sih, kita juga harus pintar ya, harus lebih aware dalam diri kita gitu. Dan memang aku juga agak sedikit khawatir juga, soalnya dengan pergantian musim cuaca seperti ini juga banyak sekali orang-orang yang udah sakit gitu di tren aja, di kereta gitu, ada yang udah batuk-batuk, udah bersin-bersin. Kadang kita langsung, aduh, ini kita nggak usah ngomong coronavirus lah ya, tapi ini mengenai pergantian cuaca aja udah terlihat jelas gitu. Kita harus menjaga banget suhu tubuh kita, daya tahan tubuh kita itu. Kalau misalnya yang nggak penting-penting amat, udah deh mendingan pulang, istirahat, stay di rumah gitu, minum air putih yang banyak, gaya hidup sehat itu harus bener-bener kita jaga banget lah gitu. Dan saat ini beritanya itu yang paling gencar tuh di Australia, karena memang semua berita tuh harus update guys mengenai kesehatan yang berhubungan dengan coronavirus atau COVID-19 ini gitu. Dan kalau kalian lihat, nanti aku kasih linknya di bawah ini. Jadi berita yang terbaru 4 Maret 2020, berarti hari ini ya, kita sudah mengkonfirm bahwa 41 orang itu terkena coronavirus di Australia. 41 guys. Jadi mereka yang memiliki aku translate lagi ya. Jadi mereka ini adalah 15 dari kasus-kasus yang awalnya yang dilaporkan dari Australia, semuanya memiliki riwayat perjalanan langsung atau tidak langsung ke Wuhan, China. Dan 10 kasus terkait dengan penerbangan repatriasi Diamond Princess dari Jepang. 10 kasus dilaporkan memiliki riwayat perjalanan langsung atau tidak langsung ke Iran. 4 kasus dilaporkan memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara termasuk Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan. 2 kasus tidak memiliki riwayat perjalanan yang dilaporkan ke negara beresiko tinggi dan investigasi lebih lanjut sedang menunggu. Jadi memang
dan sangat dahsyat sekali sih gitu kalau menurut aku, dan kita harus benar-benar alertnya itu, warningnya itu sangat tinggi lah gitu. Jadi kita juga nggak bisa menstop kita untuk tidak mobilitas kita berhenti saat itu, enggak gitu. Dan aku sih saat ini memang harus menjaga kesehatan, harus banyak berdoa gitu, dan kita juga harus namanya kita kan nggak tahu ya takdir hidup mati kita tuh akan seperti apa gitu. Cuman kita nggak ada salahnya untuk benar-benar berwaspada. Dan ada juga beberapa temanku yang sedang atau sudah traveling gitu kan sebelum atau sudah berita ini ada coronavirus, dan mereka bilang iya, dimanapun kapanpun kita nggak usah takut gitu, bahkan kita harus jaga diri, bahkan kita harus waspadai diri dan banyak berdoa aja gitu, karena kita juga nggak tahu coronavirus ini akan berakhir kapan, karena masih mencari vaksin yang tepat. Dan aku juga bakal kasih lihat ke kamu semua guys, bahwa untuk data yang aku dapat tertanggal 3 Maret 2020 ini ada, nanti aku kasih lihat ya di linknya juga. Jadi aku baca di salah satu berita negara Taiwan itu kemarin Australia itu 39, sekarang kan udah bertambah yang tadi aku sebutkan, dan Indonesia mengklaim ada 2, Singapura itu ada 108. Nggak tahu ini selalu tiap harinya ada perubahan nomor ya. Dan China yang paling tertinggi sih 80.152, Malaysia ada 36, Thailand ada 43, Filipina ada 3, Korea Selatan 5.186, Jepang 283, Vietnam 16, India 5, Nepal 1, Sri Lanka 1, Rusia 6, Amerika 105, Kanada 27. Pokoknya banyak banget sih guys, hampir menyebar ke seluruh dunia, hingga ke Afrika juga. Pokoknya semua benua Amerika, Australia, Asia, Eropa, bahkan Afrika sekalipun gitu. Dan oh my god, jadi memang ini kayak udah permasalahan dunia gitu, dan globally yang sudah confirm itu 92.280 confirm terkena virus ini, dan 3.142 yang sudah meninggal. Jadi kita benar-benar harus aware banget guys. Well, mungkin itu dia yang bisa aku kasih info ke kalian, yang bisa aku berikan kepada kalian mengenai apa yang sudah aku lakukan hari ini. Dan mungkin kalian juga pasti selalu mengikuti berita mengenai coronavirus, dan aku juga selalu seperti aku bilang, berdoa, menjaga kesehatan, kondisi dimanapun kalian berada, kesehatan itu perlu. Dan cuci tangan ini, handphone tuh kotor, jadi jangan anggap remeh gitu kan. Meskipun kalian bilang enggak kok handphone aku nggak kotor, cuci tangan. Jangan sampai ini tangan tuh langsung kena pernapasan kalian, apapun jangan, karena bisa jerawatan dan segala macam. Anyway, aku harus selesaikan dulu. Sekian dulu vlog aku kali ini. Yang pasti kalau kalian peduli terhadap sesama, jangan pernah bersin tanpa kalian menutup muka kalian. Jadi please aware dengan lingkungan sekitar kalian juga. Kalau bersin tutup, pakai sapu tangan, pakai apapun, pokoknya tutup. Jangan sampai disebar, jangan hashim. Itu virus langsung menyebar. Batuk, flu, bersin, apapun itu kalian harus cover, harus lindungi siapapun, even ke suami, ke istri, ke anak, ke tante, ke mama, ke bapak, ke saudara, ke bayi, ke siapapun, ke orang yang kalian kenal, nggak kenal, atau kalian kenal, ke siapapun kalian harus cover. Alright, jadi itu dia yang bisa aku kasih, dan aku mau istirahat. Sampai ketemu dan sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Oke, jangan lupa sekali lagi untuk like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan besok aku bisa update setelah aku selesai dari dokter hepatitis. Mudah-mudahan dokternya baik ya, jadi kita bisa nge-vlog bareng. I'll see you in the next video. Bye bye. Maafkan ya,
ini vlog lumayan lama. Bye bye. Selamat beristirahat.